Apa nih? Arhab, Aki, Dakullah, Arhab, Hadir, Bu. Sefa, Hadir, Bu. Winelu, Hadir, Bu. Nizia, Hadir, Bu. Yonanda, Hadir, Ibu. Viana, Viana nggak ada. Febrianti, Saya Bu Yonanda, Bu. Viana, Yonanda udah. Febrianti ada. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Ibu. Oke, teman-teman silakan aktifkan kameranya dulu. Kita screen Ibu. capture untuk buktikan ya. Ibu, maaf, Adelia hadir, Ibu. Nomor berapa? Nih ya, Delia Puspita Ayu. Iya, Ibu. Ibu maaf Farel hadir, Bu. Nomor berapa? Farel Alvito. Iya, Bu. Sudah ada lagi? Nggak ada. Udah, silakan aktifkan kameranya. Yang nggak mengaktifkan kamera dianggap tidak hadir. Bisa update lagi nanti. Aurel, Farel, sama Taki belum. Nova. Udah, nih Ganelo, Taki, Aurel, sama Nafa. Nafa kemana? Aurel sama Taki, Ganelo nggak ada ya? Ada kendala nyaut? Info kalau nggak, saya anggap nggak ada nanti. Ganelo, Ada, Bu. Udah, Bu, saya, Bu. oke. Dibilang pesan nyaut dulu baru pada nyaut, diam aja. Oke, saya screen capture ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin langsung saja untuk yang kelompok 4 ya, silakan presentasikan tugasnya hari ini. Baik, izin share screen dulu ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Despi Nurdara STMM selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah hadir pada pertemuan kita pada pagi yang cerah ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2 yaitu keamanan informasi dalam studi kasus PT Pertamina mengenai risiko, ancaman, dan juga strategi mitigasinya. Namun sebelum itu kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alwan Kisatria, rekan saya Raja Bilqis Mumtaz, juga Syefa Diaksa Muharam, dan Siti Nurila Hidayatika. Untuk penjelasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Tika. Untuk Tika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Aziz. Di sini sebelum masuk ke pembahasan intinya, kami akan membuka kepada company profile atau profil dari perusahaan yang akan kita presentasikan, yaitu Pertamina. Seperti yang kita ketahui, Pertamina ini BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, Pertamina ini telah berkontribusi untuk membangun Indonesia lebih dari 6 dekade melalui penyediaan energi berkelanjutan secara merata. Dan
Sebagai perusahaan energi nasional yang telah terintegrasi di Indonesia, Pertamina ini menjalankan bisnisnya terbagi ke dalam 6 subholding atau induk perusahaan dari hulu ke hilir yang siap bergerak untuk mencapai target sebagai Global Energy Champion dengan nilai pasarnya sebesar 100 miliar US dollar. Nah, Pertamina ini juga kembali mencatatkan namanya nih, sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Selanjutnya, ya, di sini ada visi, misi, dan juga tujuan dari Pertamina ya. Dapat dilihat nih, visi dari Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Dan untuk mewujudkan visinya itu sendiri, Pertamina memiliki misi untuk menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, tujuan dari Pertamina ini adalah untuk menyediakan minyak dan gas bumi yang baru dan terbarukan hingga ke luar negeri, serta mengoptimalkan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa bermutu tinggi. Masuk ke materi, saya serahkan pada rekan saya, Sylva Adia Sanwara. Oke, baik. Terima kasih Tika atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas apa sih pengertian keamanan informasi itu. Keamanan informasi merupakan suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakannya. Keamanan informasi sangat penting bagi perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis, memperkuat kepercayaan pelanggan, dan juga menjaga reputasi dalam berbisnis. Perusahaan pun harus mempertahankan aspek keamanan informasi dan terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi mereka untuk meminimalkan risiko dan melindungi data internal perusahaan. Boleh next. Selanjutnya ada SIA Trade. SIA Trade adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ketika data disimpan, dikirim, atau diproses. Setiap aspek yang ada di dalam SIA Trade ini, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, akan menjadi komponen penting dari keamanan informasi. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan. Aspek ini merupakan konteks keamanan informasi upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan dengan memberikan perlindungan availability. Hal ini bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasikan kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas. Integritas merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data. Aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang atau authorities, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya. Yang ketiga ada confidentiality atau kerahasiaan. Sederhananya, confidentiality ini bisa berarti sama halnya dengan privacy. Hal ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah tereksposnya informasi sensitif dari jangkauan tangan orang-orang yang tidak berwenang. Dengan adanya confidentiality ini, kita dapat membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan melindungi data dari ancaman yang mungkin timbul. Boleh next. Selanjutnya ada tipe keamanan informasi. Yang pertama ada physical security, kedua personal security, ketiga operational security, yang keempat communication security, yang kelima network security. Yang pertama physical security. Keamanan ini berfokus pada strategi dalam mengamankan tenaga kerja maupun anggota organisasi, aset fisik, serta lokasi kerja dari sejumlah bahaya, yaitu risiko kebakaran, akses tanpa otorisasi, serta bencana alam. Yang kedua ada personal security, yaitu keamanan yang overlap dari physical security
untuk memberikan perlindungan terhadap individu pada sebuah perusahaan di organisasi. Kemudian yang ketiga ada operational security. Keamanan ini berfokus pada strategi dalam mengamankan kekuatan perusahaan agar tidak adanya hambatan saat bekerja. Kemudian yang keempat, communication security. Keamanan ini bertujuan untuk melindungi media komunikasi, teknologi komunikasi, dan isinya, serta kecakapan dalam menggunakan alat tersebut agar meraih tujuan suatu perusahaan. Yang kelima ada network security. Keamanan ini berfokus terhadap perlindungan jaringan serta isinya, dan juga kecakapan dalam memakai jaringan itu untuk memenuhi fungsi komunikasi data organisasi tersebut. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika. Selanjutnya di sini ada manajemen keamanan informasi dan juga alasan keamanan informasi. Nah, di sini manajemen keamanan informasi atau Information Security Management ini merupakan suatu manajemen atau pengelolaan informasi atau data yang tujuannya adalah untuk melindungi informasi atau data-data itu sendiri dari segala ancaman atau risiko. Nah, liputan dari manajemen keamanan informasi ini sendiri terdiri dari yang pertama ada identifikasi ancaman. Nah, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengancam keamanan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman-ancaman ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti serangan siber, pencurian data, bencana yang tidak terduga, ataupun kesalahan manusia itu sendiri. Lanjut, yang kedua ada mendefinisikan resiko. Nah, setelah ancaman-ancaman diidentifikasi, selanjutnya adalah mengevaluasi potensi dampak risiko dari setiap ancaman tersebut. Nah, ini melibatkan penilaian ya terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dan seberapa besar sih dampak ancaman tersebut terhadap perusahaan. Nah, dengan mendefinisikan risiko, perusahaan ini dapat menetapkan risiko dari setiap ancaman, di mana perusahaan tersebut nantinya dapat memahami tingkat urgensi untuk mengatasi risiko tersebut, mana risiko yang harus didahului untuk ditangani. Lanjut yang ketiga, ada penetapan kebijakan keamanan informasi. Setelah risiko-risiko dari ancaman ini telah ditetapkan, penting untuk menetapkan kebijakan keamanan informasi, implementasi. Sebelum implementasinya itu, kebijakan keamanan informasi ini mencakup seperti penggunaan sandi, penguatan kata sandi, pembatasan akses terhadap informasi itu, lalu serta pemantauan user atau pengguna. Dan yang keempat, ada menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Nah, langkah yang terakhir ini menerapkan kontrol yang baik dan sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko. Nah, penerapan kontrol ini meliputi penerapan teknologi seperti enkripsi data dan software antivirus, serta penerapan operasional seperti akses yang ketat, pelatihan keamanan informasi bagi para karyawan, dan juga pemantauan jaringan informasi. Lalu selanjutnya, setelah manajemen keamanan informasi, ada alasan pentingnya keamanan informasi dilakukan. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu untuk melindungi aset organisasi. Keamanan informasi ini merupakan kunci untuk melindungi aset-aset berharga sebuah perusahaan, termasuk data-data sensitifnya, informasi keuangan, atau rahasia dagang. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, perusahaan ini dapat menghindari risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset-aset mereka yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan ataupun merusak reputasi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada meningkatkan keunggulan organisasi. Keamanan informasi yang kuat ini dapat memberikan organisasi keunggulan yang kompetitif. Nah, dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan integritas data pada pelanggan dan mitra bisnis, organisasi dapat memperoleh, maaf sebentar. Maaf, ada gangguan, lanjut. Dengan menunjukkan komitmennya ini terhadap integritas keamanan data, organisasi dapat memperoleh kepercayaan dan juga loyalitas dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada yang ketiga,
ketiga, menghadapi ancaman dan tantangan. Nah, di era digital saat ini kan ancaman terhadap keamanan informasi semakin kompleks ya, dan juga semakin beragam karena teknologi yang semakin maju. Nah, dari serangan cyber hingga pencurian data dan juga kebocoran informasi ini, organisasi ini dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat membahayakan operasional mereka. Nah, dengan memiliki strategi keamanan informasi yang kuat, organisasi ini dapat lebih siap menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bahkan dapat mendeteksi, mencegah, dan juga merespons serangan dengan lebih efektif. Boleh slide selanjutnya? Jadi kita sudah bahas tentang identifikasi ancaman dan juga mendefinisikan risiko. Di sini kita akan bahas lebih detail. Pertama, ancaman keamanan informasi, dan ancaman ini merujuk pada individu, kelompok, proses, ataupun situasi ya yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian atau gangguan terhadap sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama, di sini ada ancaman internal dan juga eksternal. Ancaman internal ini berasal dari dalam perusahaan, seperti karyawan, kontraktor, atau pihak lain yang memiliki akses ke sistem atau data internal. Nah, selanjutnya ada ancaman eksternal, ini berupa ancaman dari luar organisasi seperti hacker, penjahat cyber, atau pesaing yang berusaha untuk mengakses atau merusak sistem data organisasi kita. Lalu, yang kedua ada tindakan kecelakaan dan tindakan yang disengaja. Ancaman keamanan informasi dapat timbul akibat tindakan yang tidak disengaja, yaitu kecelakaan, seperti kehilangan atau pencurian perangkat, atau juga kesalahan sistem. Di sisi lain ada juga tindakan yang disengaja, meliputi serangan siber yang direncanakan dengan tujuan untuk mencuri data, merusak sistem, atau melakukan pemerasan. Nah, biasanya tindakan disengaja ini dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki motif tertentu, seperti motif finansial, politik, ataupun bahkan hanya untuk mencari kesenangan. Lalu yang ketiga ada jenis ancaman malware atau malicious-ware. Ini malicious-ware itu secara umum diartikan sebagai software ya, atau perangkat lunak yang memiliki tujuan jahat atau merugikan. Nah, macam-macam atau berbagai dari malware ini seperti ada virus, worm, trojan, adware, dan juga spyware. Virus ini berupa program yang menempel pada file atau program lain yang dapat merusak data ketika file tersebut dijalankan. Lalu ada worm, ini worm apabila diterjemahkan yaitu cacing ya. Ini merupakan jenis malware yang menyebar secara otomatis melalui jaringan komputer tanpa bantuan pengguna. Nah, worm ini biasanya mengeksploitasi keamanan pada komputer atau jaringan untuk menyebar ke komputer lain. Lanjut ada trojan. Ini sejenis malware yang menyamar sebagai program yang kesannya berguna atau bermanfaat, padahal sebenarnya memiliki tujuan yang tidak baik atau merugikan. Setelah file trojan ini diunduh atau diinstal oleh pengguna, trojan ini kemudian dapat membuka pintu pada komputer dan memungkinkan akses dari luar untuk menginstal malware tambahan. Kemudian ada adware di sini merupakan jenis program yang dirancangkan untuk menampilkan iklan yang tidak diinginkan seperti pop-up iklan yang sering mengganggu. Lalu ada spyware. Jenis spyware ini dirancang untuk memantau aktivitas secara ilegal, memantau aktivitas penggunaan komputer, mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin, mencuri kata sandi, dan juga melihat riwayat atau histori penelusuran web tanpa kita ketahui. Lalu selanjutnya setelah ancaman ada risiko keamanan informasi. Risiko ini memungkinkan timbulnya informasi yang tidak diinginkan akibat dari gangguan keamanan informasi oleh yang tadi ancaman keamanan informasi. Nah, risiko-risiko ini ada 4 jenisnya. Yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terautorisasi dengan pencurian. Maksudnya terjadi ketika suatu basis data ini tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, yang hasilnya nanti akan terjadi kehilangan informasi atau pencurian data. Lalu penggunaan yang tidak terautorisasi, ini terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber informasi tersebut mampu untuk melakukan hal-hal sebagaimana pengguna memiliki akses terhadap informasi tersebut. Lalu selanjutnya, penghancuran yang tidak terautorisasi dan penolakan layanan. Seseorang ini dapat merusak atau menghancurkan
peranti keras, hardware atau software, sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan itu tidak berfungsi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada modifikasi dan terautorisasi. Maksud modifikasi itu perubahan di mana pelaku cybercrime ini melakukan perubahan terhadap data-data atau informasi ataupun hardware atau software perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari oleh perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan itu dapat sebagai pengguna output dapat mengambil keputusan yang salah karena mereka tidak menyadari bahwa data-data mereka telah diubah oleh pelaku cybercrime. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Bilqis. Selanjutnya ada studi kasus cybercrime PT Pertamina dengan judul Hacker Bjorka Bobol Jutaan Data My Pertamina. My Pertamina adalah aplikasi finansial digital dari Pertamina Bidang Energi untuk mempermudah tinjauan terhadap subsidi BBM yang terintegrasi dengan e-wallet Link Aja. Dari catatan CNBC Indonesia, jumlah kendaraan yang mendaftar di My Pertamina mencapai 3 juta konsumen. Lewat unggahan di situs Bridget Forum, Hacker Bjorka membuat unggahan baru dengan topik My Pertamina Indonesia 44 million. Bjorka mengklaim telah memiliki sekitar 44 juta data yang berasal dari My Pertamina. Data yang dijual berukuran 30 GB dengan hasil kompresi 6 GB. Bjorka menyebutkan telah berhasil meretas My Pertamina dan mendapatkan data dari nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Akun itu juga menyediakan link dari contoh akun dan transaksi yang berhasil didapatkan. Bjorka menjual data itu senilai 25.000 US dollar atau sekitar 392.000 juta dan hanya bersedia dibayar dengan Bitcoin. Bjorka sempat membuat kehebohan setelah membocorkan beberapa data masyarakat dalam sejumlah layanan dari data pelanggan IndiHome, registrasi SIM card, data KPU, serta surat yang ditujukan untuk Presiden Indonesia. Boleh di next? Selanjutnya analisis risiko dan ancaman keamanan. Sini ada analisis risiko dari pembobolan data perusahaan Pertamina. Yang pertama, kerugian finansial. Pembobolan data dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi perusahaan maupun pengguna. Hacker dapat melakukan pencurian dana langsung dari rekening bank perusahaan, melakukan penipuan identitas dengan informasi yang bocor, dan kerugian akibat operasi terganggu, sehingga menyebabkan hilangnya produktivitas, penjualan, dan pendapatan, serta perusahaan harus mengeluarkan biaya tidak terduga untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber dan meningkatkan keamanan cyber mereka. Yang kedua, kerugian reputasi. Pembobolan data yang terjadi dapat merusak reputasi Pertamina di mata publik dan investor yang berdampak menurunkan tingkat kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. Publik akan melihat Pertamina sebagai perusahaan yang tidak mampu melindungi data penting miliknya, dan investor mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap Pertamina dan enggan untuk berinvestasi di perusahaan Pertamina. Yang ketiga, ada gangguan operasional. Pembobolan data dapat mengganggu operasi harian perusahaan, yaitu produksi, distribusi, dan layanan kepada pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau penghentian produksi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang keempat, kehilangan data sensitif. Pembobolan data dapat mengakibatkan kehilangan data sensitif seperti informasi keuangan, rahasia dagang, dan data pribadi karyawan atau pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan Pertamina kehilangan keunggulan dari rahasia dagangnya, pelanggan ragu untuk menggunakan produk dan layanan dari Pertamina, dan Pertamina bisa dikenai denda oleh regulator karena tidak mampu melindungi data pribadi. Boleh di next? Selanjutnya ada ancaman keamanan dari pembobolan data perusahaan Pertamina. Yang pertama itu serangan cyber. Dari serangan cyber, hacker akan memegang kendali atas aplikasi My Pertamina. Hacker mengambil alih akun pengguna, mengubah informasi akun, dan melakukan transaksi atas nama pengguna, sehingga akan merugikan Pertamina dan pengguna.
Yang kedua, cyber serangan malware. Data dapat dihack dengan serangan malware yang memasuki komputer tanpa perizinan dan menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer sehingga data-data yang ada akan bocor. Ketiga, pencurian dan penyalahgunaan data. Hacker dapat mencuri data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, atau rahasia dagang, dan data ini dapat dijual di pasar gelap atau digunakan untuk melakukan penipuan atau pemerasan pada orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada strategi mitigasi. Setelah tadi bobolan atau apa diretas oleh seorang hacker, Pertamina pasti mereka bakal mempunyai langkah-langkah pencegahan supaya di lain waktu nggak terjadi kejadian yang sama gitu. Nah, langkah-langkahnya itu satu, ada investasi dalam tim keamanan. Investasi dalam tim keamanan ini maksudnya adalah membentuk tim ahli dalam hal ahli IT ya untuk yang pertama untuk menganalisis resiko, kayak mengidentifikasi kelemahan dan dalam sistem Pertamina yang dapat dimanfaatkan oleh hacker. Yang kedua, ada menerapkan solusi, kayak merancang dan menerapkan strategi perlindungan yang tepat seperti patching dan juga mengedukasi karyawan-karyawan mereka. Yang tiga mungkin menanggapi serangan. Ini kayak bertindak secara cepat dan terkoordinasi saat terjadi serangan cyber. Yang kedua ada ada penerapan sistem keamanan yang kuat. Maksudnya adalah Pertamina mereka akan membangun benteng pertahanan digital yang kuat dengan misalnya perangkat lunak keamanan. Nah, kayak misalnya dari penerapan ini melindungi Pertamina dengan memasang dan memperbarui sistem keamanan seperti firewall, antivirus, anti-spyware, dan sistem deteksi virus atau deteksi intrusi kayak IDS atau IPS untuk melindungi jaringan dan sistem dari serangan. Dan juga buat mastiin hanya orang yang berwenang dengan autentikasi yang kuat yang bisa mengakses data mereka gitu. Dan juga menjaga kerahasiaannya, misalnya kerahasiaan data sensitif meskipun telah dicuri. Yang ketiga ada kesadaran pengguna. Kesadaran pengguna ini maksudnya meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan karyawan tentang keamanan cyber dengan mengedukasi mereka seperti melakukan pelatihan keamanan cyber secara berkala kepada karyawan PT Pertamina biar mereka mampu mengenali dan juga melaporkan serangan phishing atau juga upaya peretasan lainnya. Juga menetapkan aturan yang jelas tentang penggunaan perangkat dan data perusahaan. Lalu dalam budaya keamanan menumbuhkan budaya di mana mereka menjadi keamanan menjadi prioritas bagi semua karyawan. Yang keempat, ada pemantauan keamanan yang aktif. Tujuannya adalah untuk membangun sistem pemantauan yang aktif. Tujuan dari pemantauan keamanan yang aktif ini, yang pertama ada mendeteksi ke ancaman cyber, kayak melakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan, sehingga respon cepat dapat dilakukan. Lalu memblokir akses hacker sebelum mereka dapat masuk ke sistem Pertamina dan juga melacak aktivitas sistem dan memahami strategi hacker. Yang kelima ada pembuatan cadangan dan pemulihan. Tujuannya adalah yang pertama untuk menyimpan salinan data penting di tempat yang paling aman. Juga menyiapkan strategi untuk mengembangkan atau mengembalikan data dan sistem jika terjadi serangan. Yang ketiga mungkin menguji rencana pemulihan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya ada rencana pemulihan. Strategi pemulihan pasca serangan cyber di PT Pertamina ini, yang pertama ada isolasi dan identifikasi. Ini kayak mengisolasi area yang terkena serangan
buat mencegah penyebarannya menyeluruh ke sistem Pertamina. Juga mengidentifikasi jenis serangan, data yang terdampak, dan modus operandi hacker. Lalu mencari bukti digital yang ditinggalkan hacker untuk membantu investigasi. Yang kedua ada pemulihan data. Pemulihan data ini kayak mengambil cadangan data yang aman buat mengembalikan data yang hilang atau terenkripsi. Yang kedua mungkin memastikan integritas dan keakuratan data yang dipulihkan dan juga mencatat proses pemulihan data untuk audit dan juga pembelajaran di masa depan. Yang ketiga ada pemulihan sistem. Pemulihan sistem ini dia lebih kayak memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh serangan dan juga mengembalikan sistem ke kondisi normal. Lalu untuk meningkatkan sistem keamanan dengan patch, konfigurasi, dan juga langkah-langkah pencegahan lainnya yang memungkinkan. Terus melakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan juga aman. Yang keempat ada pengujian data dan validasi. Ini bertujuan untuk memastikan data yang dipulihkan dan sistem yang dipulihkan bebas dari yang namanya malware dan juga celah keamanan. Yang kedua, membandingkan data yang dipulihkan dengan data asli untuk memastikan akurasi dan kelengkapannya. Yang ketiga, mungkin melakukan audit internal dan eksternal buat mastiin proses pemulihan berjalan sesuai dengan standarnya. Yang kelima, ada pelajaran dan peningkatan. Ini lebih kayak menganalisis kejadian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada serangan cybernya. Terus mengevaluasi efektivitas strategi dan prosedur pemulihan yang ada. Yang keenam, ada komunikasi dan juga koordinasi. Komunikasi dan koordinasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada karyawan-karyawan PT Pertamina tentang situasi dan juga proses pemulihannya. Yang kedua, berkomunikasi dengan pihak berwenang, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Berikut referensi yang kita ambil ada dari beberapa web dan juga beberapa jurnal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. 4 pertanyaan saja mungkin ya. Yang mau bertanya boleh silahkan buat raise hand terlebih dahulu. Oke, ada Dini Trimaulani. Silahkan Dini sampaikan pertanyaannya. Baik, tadi di bagian CID trade itu kan model keamanan. Nah, jika salah satu model keamanan tidak berfungsi sesuai fungsinya, apakah akan terjadi masalah atau tidak? Jika terjadi, apa solusinya? Kalau tadi teman-teman itu menggunakan PT Pertamina. Nah, kalau PT Pertamina itu apa solusinya? Kalau keamanan PT Pertamina itu salah satunya tidak berfungsi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dini atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya boleh Ahmad Rivaldi. Silakan Ahmad Rivaldi. Oke, baik. Jadi saya mau nanya, tadi kan udah ada peristiwa tuh telah terjadi pembobolan data pada data pengguna My Pertamina itu, konsumen dari Pertamina sendiri gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu setelah terjadinya peristiwa tersebut gitu, dari PT Pertamina sendiri tuh ada evaluasi nggak sih
habis itu penindaklanjutan gitu, apakah ada perbaikan pada sistem keamanannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Rivaldi atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Nabil Abu Farhan, silahkan. Terima kasih kepada kelompok 4 atas kesempatannya. Jadi saya mau nanya tentang bagaimana sih caranya Pertamina ini membangun kepercayaan lagi nih kepada konsumen terutama kita nih. Setelah tadi itu kan dihack oleh Biorka ya. Nah, dan menurut kalian itu apa sih yang membuat kita tuh, terutama kan kita nih yang sering membeli bensin di Pertamina ini bisa beli lagi, melakukan pembelian kembali setelah dihack tadi. Yang saya tahu itu kebanyakan pengguna aplikasi Pertamina itu pengguna mobil sih. Soalnya kan dia kemungkinan orang-orang kalangan menengah atas itu menggunakan aplikasi My Pertamina untuk pembayaran cashless. Sedangkan kita seperti yang pengguna motor itu kebanyakan membeli Pertamina itu atau pembeli bensin di Pertamina menggunakan cash kan. Nah, bagaimana cara eh, kalangan atas menengah atas ini atau pengguna aplikasi My Pertamina ini eh, bisa kembali lagi percaya kepada Pertamina untuk membeli bensin di situ setelah dihack tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabil atas pertanyaannya. Mungkin boleh satu orang lagi yang mau bertanya, siapa? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ibu izin diskusi terlebih dahulu ya, Bu. Oke.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Dini. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, jika salah satu dari aspek CIA triad tidak berfungsi sesuai fungsinya, apakah akan terjadi masalah atau tidak? Jika terjadi, apa solusi pihak perusahaan? Nah, sebetulnya ada banyak dampak ya dari kegagalan salah satu aspek-aspek dari CIA triad. Misalnya yang pertama, dari kegagalan dari aspek C-nya nih, atau confidentially. Nah, dampaknya kayak yang pertama, kebocoran data. Nah, seperti berangkas yang terbuka, data rahasia Pertamina, kayak informasi keuangan, strategi bisnis, data pelanggan, dan lain-lain, itu bisa bocor ke pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kejahatan cyber. Penjahat cyber juga dapat mencuri data ini untuk melakukan kayak penipuan, pemerasan, atau bahkan spionase industri. Yang ketiga, Pertamina juga dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat penipuan atau penyalahgunaan data mereka. Terus yang keempat, ada kebocoran data yang dapat merusak citra Pertamina di mata publik dan juga di mitra bisnis. Yang kelima, Pertamina juga bisa dikenakan sanksi hukum dan regulasi karena gagal melindungi data sensitif. Solusinya adalah yang pertama, Pertamina harus menerapkan kontrol akses yang ketat seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi akses ke data yang sensitif. Yang kedua, karyawan Pertamina juga perlu dilatih tentang praktik terbaik keamanan informasi dan juga bagaimana mereka mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, teknologi pencegahan kebocoran data atau DLP dapat digunakan buat mendeteksi ini dan mencegah kebocoran data secara real time. Dan yang keempat, Pertamina juga harus memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat terkait dengan kerahasiaan data buat memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Nah, kalau kegagalannya ada di availability ini, dampaknya yang pertama, gangguan pada layanan Pertamina seperti SPBU, website, dan aplikasi bisa menyebabkan hilangnya pendapatan, menurunnya produktivitas, dan ketidaknyamanan bagi pelanggan mereka. Yang kedua, Pertamina juga dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat downtime sistem dan hilangnya pendapatan. Yang ketiga, gangguan layanan yang berulang dapat merusak citra Pertamina di mata publik dan juga di mitra bisnis. Yang keempat, Pertamina dapat dikenakan sanksi. Pertamina dapat dikenakan sanksi hukum karena mereka gagal menyediakan layanan yang esensial. Nah, solusinya yang pertama ada Pertamina harus berinvestasi pada infrastruktur mereka yang tangguh dan redundan untuk meminimalkan dampak downtime system. Yang kedua, Pertamina juga harus menerapkan kontrol keamanan siber yang kuat untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber yang dapat menyebabkan gangguan layanan. Dan yang ketiga, karyawan Pertamina perlu dilatih tentang prosedur tanggapan darurat dan bagaimana memulihkan sistem dengan cepat dan efisien. Nah, kalau kegagalannya di aspek integrity, dampaknya yang pertama, data yang dimanipulasi bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, seperti kesalahan investasi, kegagalan operasional, atau bahkan kecelakaan. Yang kedua, gangguan pada sistem kritis Pertamina, seperti sistem kontrol industri atau sistem distribusi bahan bakar dapat membahayakan
keselamatan, dan juga memicu kerugian finansial juga. Nah, yang ketiga, dampaknya adalah data yang dimanipulasi dapat disebarkan ke ranah publik, dan ini merusak reputasi Pertamina dan memicu krisis kepercayaan pelanggan. Solusinya, yang pertama, Pertamina harus yang namanya menerapkan kontrol integritas data kayak checksum, hash, dan digital signatures untuk mendeteksi dan mencegah perubahan data yang tidak sah. Solusi yang kedua, mungkin sistem audit dan logging yang komprehensif harus digunakan untuk melacak perubahan data dan mengidentifikasi pelanggaran integritas. Nah, yang ketiga, ada kontrol perubahan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua perubahan kayak data diaudit, disetujui, dan didokumentasikan dengan benar. Yang terakhir, karyawan Pertamina juga perlu dilatih tentang pentingnya integritas data dan bagaimana mendeteksi serta melaporkan perubahan data yang mencurigakan. Mungkin begitu yang bisa kami jawab. Dini, semoga cukup menjawab pertanyaannya. Baik, saya paham. Terima kasih kelompok 4. Saya izin jawab pertanyaan dari Aldi. Di sini pertanyaannya yaitu, apakah PT Pertamina ini secara rutin melakukan evaluasi dan pengujian terhadap sistem keamanan informasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan? Di sini jawabannya pertama adalah evaluasi pengujian itu dapat dilakukan dengan pengujian keamanan jaringan, dengan melakukan pengujian penetrasi atau penetrasi testing untuk mengevaluasi keamanan jaringan komputer dan sistem mereka. Dia melihat upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem yang ada, sehingga dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum dieksploitasi oleh penyerang yang jahat, pelaku cybercrime yang jahat. Lalu ada pengujian aplikasi. Nah, ini dengan melakukan pengujian keamanan aplikasi web dan perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Lalu ada pemindaian rentang dan pemantauan keamanan, yaitu melakukan pemindaian rentang atau pemindaian ranah for networking scanning secara rutin untuk mengidentifikasi perangkat atau sistem yang terhubung ke jaringan perusahaan. Nah, dari jurnal yang jadi sumber ada juga kita dapati bahwa Pertamina ini melakukan pengendalian keamanan sistem informasinya dengan yang menjadi sorotan bagi saya, yaitu ada yang pertama ada pengendalian akses sistem atau sistem access control. Pertamina ini mengendalikan atau membatasi akses user terhadap informasi dengan cara mengatur kewenangannya. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada meliputi berbagai aspek, seperti yang pertama ada pengelolaan bisnis untuk kendali akses, persyaratan bisnis, pengelolaan akses user, kendaraan keamanan informasi, kesadaran keamanan informasi, kendali akses jaringan, kendali akses terhadap sistem operasi, akses terhadap aplikasi, dan pengawasan dan penggunaan akses sistem. Lalu Pertamina ini melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem, memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu untuk bersinergi melalui verifikasi dan validasi.
Selanjutnya ada pengamanan fisik dan lingkungan yang dilakukan oleh Pertamina dengan mencegah hilangnya atau kerusakan data yang disebabkan oleh lingkungan fisik, termasuk bencana alam dan pencurian data yang tersimpan dalam media penyimpanan. Lalu juga keamanan personel atau SDM, upaya mengurangi resiko dari penyalahgunaan fungsi dan wewenang akibat kesalahan manusia, manipulasi data dan juga pengoperasian serta aplikasi oleh user. Dan juga ada organisasi keamanan. Pertamina ini memelihara keamanan informasi secara global pada suatu organisasi dan instansi, memelihara dan menjaga keutuhan sistem informasi ini dilakukan oleh pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Segitu saja jawabannya. Apakah terjawab, Aldi? Baik, kelompok 4. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabil, yaitu bagaimana caranya Pertamina membangun kepercayaan kembali kepada para pelanggan dan bagaimana caranya pelanggan tetap menggunakan aplikasi My Pertamina. Untuk membangun kepercayaan kembali para pelanggan karena kasus hack tadi itu bisa dengan yang pertama, Pertamina mengakui kesalahan dari kekurangannya dalam menjaga keamanan informasi data-data pelanggan dan bertanggung jawab atas insiden tersebut dengan menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kekurangan dan mencegah insiden serupa di masa depan. Yang kedua, Pertamina lebih transparansi kembali dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang apa yang terjadi kepada para pelanggan. Lalu yang ketiga, memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian finansial akibat insiden peretasan. Lalu yang keempat, Pertamina dapat membuat teknologi keamanan terbaru yang lebih aman dan canggih untuk melindungi data pelanggan. Lalu untuk bagaimana pelanggan tetap menggunakan aplikasi Pertamina yaitu alasan menggunakan aplikasi My Pertamina. Pertama, di aplikasi My Pertamina ini kita dapat mendapatkan poin dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah. Lalu yang kedua, jika kita isi BBM, pembayaran itu bisa menggunakan cashless. Yang ketiga, banyak fitur yang ada di dalam aplikasi My Pertamina. Salah satunya itu kita dapat tahu SPBU terdekat dan mengetahui pembelian bahan bakar dalam kurun waktu tertentu. Untuk Nabil, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Sama. Baik, demikian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dara. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Sangat bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 4. Sama juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya juga memuaskan ya. Dari kelompok 4 tadi melihat dari kasus keamanan cyber di Pertamina. Nah, dia juga ini ngambilnya dari jurnal ya semua. Apalagi juga ada dari website infonya atau murni dari analisis kasus di jurnal. Gimana kelompok 4? Sumbernya?
Kita ada dari web juga Bu. Untuk webnya itu kita ambil yang contoh studi kasusnya Bu. Nah, Oh, di webnya ada. ya, buat yang jurnalnya itu kita ngambil kayak analisisnya gitu Bu. Oke, Referensi dari situ. Oke, oke, baik. Contoh yang presentasi yang baik ya dari si kelompok 4, dia di awal menjelaskan dulu detail terkait dengan si Pertamina sama dengan dan juga teori sedikit tentang keamanan cyber, kemudian bagaimana dengan kasus, dianalisis dengan teori-teori, dan begitu pertanyaan juga tadi bagaimana jika sistem keamanannya yang sudah disiapkan tersebut terganggu dan bagaimana mengembalikan kepercayaan. Nah, itu sudah tuntas ya semua oleh kelompok 4, dan juga tadi bisa saya tambahkan untuk mengembalikan kepercayaan juga bisa memberikan kan di aplikasi My Pertamina ya tadi bermasalah ya. Nah, bisa memberikan promo-promo yang menarik pada pelanggan. Nah, pelanggan kalau diberikan promo, kita kan sebagai pelanggan kalau diberikan promo pasti senang ya. Nah, kurang lebih demikian. Saya rasa cukup ya untuk kelompok 4. Kita berikan apresiasi. Lanjut, kita lanjut ya materi. Masih ada waktu ya kita untuk materi. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pembahasan materi minggu ini terkait dengan manajemen data dan pengetahuan. Di mana seperti tadi ya, contoh kasus dari Pertamina, data itu sangat penting sehingga data jadi bahan yang mau diambil oleh si hacker tadi untuk mengambil keuntungan dan berbagai macam tujuan terhadap pencurian data dan lain sebagainya. Nah, di mana dalam suatu organisasi perlu sekali bagaimana dia memanajemen data, mengumpulkan data, mengorganisasi data, mengolah data, dan bagaimana dia menggunakan data tersebut menjadi sebuah informasi, dan kemudian dari info tersebut bisa dibuat menjadi sebuah pengetahuan yang menjadi aset penting bagi suatu perusahaan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana data tersebut dikelola atau diolah atau diorganisir oleh si perusahaan. Nah, kita lihat dulu bagaimana data tersebut sejatinya bagaimana data. Nah, kita lihat di sini data ini ada hierarki data ya. Mulai dari bit, byte, field, record, file, dan database. Nah, hierarki data ini kita lihat bit ini merupakan singkatan dari binary digit, itu istilah dari komputer ya, yang merupakan unit data terkecil dalam komputasi yang memiliki nilai 0 atau 1. Jika dia kalau dalam istilah elektro itu waktu pelajaran digital, saya ingat kalau 0 itu adalah artinya off, dan 1 itu artinya on. Nah, ini merupakan suatu hierarki data. Data terkecil itu adalah bit, merupakan satu karakter ya, 0 atau 1. Nah, kalau byte itu merupakan kumpulan dari 8 bit yang membentuk satu karakter atau satu huruf atau angka. Kemudian dari byte ini dia menjadi suatu field. Field ini merupakan bidang atau unit dari dasar data yang biasanya mempresentasikan satu atribut atau elemen informasi. Misalnya informasi terkait nama pelanggan atau nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa, misalnya kalau dalam tabel kan ada field nama mahasiswa, field tanggal lahir, atau nama pelanggan, ID pelanggan, dan lain sebagainya. Dan nama mahasiswa itu merupakan field, satu field. Kemudian record. Nah, record itu merupakan kumpulan dari field yang berkaitan, yang biasanya mempresentasikan satu entitas lengkap. Misalnya tadi terkait data pelanggan. Rekodnya dalam data pelanggan itu ada beberapa field. Beberapa fieldnya di nama pelanggan, ID pelanggan, email pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan lain sebagainya. Itu tercatat sebagai suatu rekod. Kemudian ada file. Selanjutnya tingkatan berikutnya file dari kumpulan dari data yang disimpan dari beberapa rekod tadi.
menjadi sebuah file penyimpanan seperti kita biasa mendengar juga file itu apa. Kemudian kumpulan dari beberapa file tersebut menjadi sebuah database yang terorganisir dengan cara yang memungkinkan untuk akses dan pengolahan datanya menjadi lebih mudah. Nah, dapat kita lihat penjelasan yang barusan tadi terkait hierarki data dari gambar ini berdasarkan tingkatan-tingkatnya. Kita lihat di sini bit, satu huruf angka 0 saja ya. Kemudian byte, byte itu merepresentasikan satu karakter, misalnya huruf nilai angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini diterjemahkan dalam byte ini menjadi angka 010010. Ini ada suatu rumusan untuk menemukan kenapa ini, misalnya ini angka 8. Angka 8 itu bisa menjadi 0101 itu secara ini ya hanya informasi saja ya supaya kita mengetahui sedikit ya. Misalnya 8 itu dibagi 2 adalah 4, berarti tidak ada sisa ya. Habis dibagi 4. Jadi kita tuliskan 0 karena tidak ada sisa. Kemudian 4 dibagi 2 lagi, tidak ada bersisa, berarti 0 lagi. Dan demikian seterusnya untuk angka-angka berbeda. Ini sekilas terkait info tentang byte ini dasarnya. Kemudian field ini berupa tadi seperti sebuah informasi. Seperti tadi adalah nama mahasiswa atau nama pangkat, ini nama mata pelajaran misalnya di sini contohnya. Kemudian record itu terkait data mahasiswa secara lengkap, ada student ID-nya, ada course-nya, ada tanggal, ada grade-nya berapa. Ini merupakan sebuah record. Kemudian tingkatan berikutnya ada file yang menyimpan satu data lengkap. Di sini ya data lengkap secara misalnya ada beberapa siswa, di sini contohnya ada 3 dengan mata pelajarannya apa, tanggal atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari course ini, dari file-file ini terkumpullah satu database. Dinamakan database. Ada file course kuliah itu, ada database personalnya, ada file di file finansial atau terkait keuangan dan sebagainya. Nah, inilah menjadi suatu hierarki dari si data tadi. Nah, kemudian ada bagaimana pengorganisasian file ya dalam sebuah sistem di suatu organisasi. Nah, dalam ini kita lihat ini kalau di sini seperti sistem tradisional ya. Kalau dari sini kita lihat dari bagan ini menggambarkan sebuah sistem data tradisional yang zaman dulunya sebelum ada suatu manajemen database yang tersentral datanya. Di sini ada berdasarkan unit-unitnya pada departemen-departemen. Di sini masing-masing unit kita lihat di sini ada accounting and finance, ada human resource, ada sales and marketing dan manufaktur. Di sini masing-masing penggunanya sesuai unit-unitnya. Kemudian mempunyai satu program aplikasi per unit masing-masing dan mempunyai database tersendiri. Di sini kita lihat kemungkinan dari semua unit ini mempunyai database yang sama, tetapi database-nya terpisah per unit. Jadi itu menjadi suatu mengakibatkan jadinya adanya data ganda ya. Karena padahal datanya sama, tetapi karena yang menggunakan unit yang berbeda, jadi datanya itu juga tersimpan di masing-masing unit. Seperti ini kita lihat di accounting ini dia mempunyai data A, B, C, dan D. Nah, kemudian di human resource dia punya data A, B, D, E. Sehingga di data A, B-nya kan sama nih. Harusnya dia, kalau di sistem yang mempunyai manajemen sistem database tersebut, data tersebut tersimpan dalam satu database yang sama sehingga tidak terjadi data yang ganda atau data yang tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten bisa jadi padahal misalnya di sini data pegawainya, misalnya di data human resource ada data pegawai. Pegawai itu sudah di sini misalnya pegawai mengalami kenaikan pangkat. Nah, di database keuangannya yang baru dirubah ada data di human resource, ada satu update data. Ternyata padahal datanya sama, di sini juga ada nama pegawai di data keuangan misalnya. Nah, tetapi di keuangan karena belum dapat info tersebut, data ini kan belum berubah karena jika merubah di sini di data SDM karena sistem tidak terintegrasi atau database-nya tidak satu,
otomatis di sini belum berubah kan, sehingga menjadi inkonsistensi data. Sehingga jika data misalnya dibutuhkan, ini mengeluarkan data, keuangan mengeluarkan data, SDM mengeluarkan data, terjadi perbedaan data dan jika itu menjadi sebuah dibutuhkan untuk mengambilkan keputusan, menjadi bingung kan mana data yang benar. Nah, itu mungkin sering terjadi di lapangan. Nah, ini kita lihat bagaimana masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional tadi, yang biasanya mereka mengembangkan file sistem sendiri-sendiri seperti tadi yang dijelaskan di gambar tadi. Nah, masalahnya adalah adanya redundancy dan inkonsistensi data. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin terjadinya redundancy atau data ganda. Data ganda ini menyebabkan tempat penyimpanan membutuhkan tempat penyimpanan yang banyak ya di suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian adanya ketergantungan pada program data. Nah, ketergantungan ini misalnya sudah dikodekan suatu data tertentu, kemudian ada perubahan. Kalau misalnya ada suatu perubahan, ingin tampilan data yang harus ditampilkan ada tambahan tampilan data misalnya. Nah, itu dalam suatu sistem mungkin ada suatu perubahan dalam kode. Nah, sehingga untuk mengubah kode tersebut atau memerlukan suatu perubahan kode program dan mungkin untuk merombak lagi sistem atau aplikasi tersebut ya, atau ada sesuatu yang harus berubah dan itu menimbulkan cost bagi perusahaan. Kemudian kurangnya fleksibilitas. Nah, kurangnya fleksibilitas ini contohnya misalnya ada data yang ditampilkan keuangan terkait laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin di bulan ini menampilkan laporan masukan, keluaran, dan lain sebagainya. Kemudian, sebentar. Sebentar ya. Kak, Umi lagi ngajar. Berapa? Nanti ya lagi ngajar. Ya. Nah, kurangnya fleksibilitas tadi misalnya suatu laporan keuangan rutinnya mungkin menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara rutin terkait laporan tersebut, misalnya laporan pemasukan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kebutuhan tertentu harus mengeluarkan data atau informasi terkait dengan laporan keuangan juga mungkin terkait dengan ada kaitan dengan barang habis pakai, bagaimana dengan keuangan saat ini dengan karena adanya barang habis pakai, ada pembiayaan untuk barang. Mungkin ingin melihat dalam laporan keuangan bagaimana soal pembelian barang, misalnya seperti itu. Nah, karena sistemnya sudah dirancang hanya untuk menampilkan laporan itu, sehingga jadi tidak fleksibilitas, tidak dapat menampilkan data yang sesuai dibutuhkan saat ini. Kemudian sistem keamanan yang buruk, mungkin karena adanya kurang kontrol atau akses yang kuat atau inskripsi data. Kemudian juga kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Nah, mungkin data di sini sistem datanya yang lebih tua mungkin disimpan di suatu database sentral di dalam server tertentu atau database tertentu yang tidak mudah diakses, yang tidak terintegrasi, yang tidak bisa diakses, mungkin tidak terkoneksi ke lokasi yang berbeda, sehingga untuk berbagi data mungkin dari satu cabang ke cabang lain itu tidak dimungkinkan. Nah, untuk mengatasi sistem data yang tradisional yang lama tersebut, sekarang digunakanlah sistem manajemen database yang merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi untuk memusatkan data atau data sentral tadi untuk dapat dikelola secara efisien sehingga dapat menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh aplikasi tadi. Sehingga masalah-masalah yang ditimbulkan tadi dapat teratasi. Dapat kita lihat dalam contoh gambar ini bagaimana sistem database manajemen ini dapat menyelesaikan masalah-masalah tadi yang pada lingkungan file tradisional tadi. Di sini dia mempunyai data human resource atau data tentang SDM yang tersentral, terpusat satu data. Kemudian menjadi sebuah database manajemen dalam sistemnya ini
Nah, kemudian dia bisa menampilkan dua tampilan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Tapi sumber datanya hanya satu. Jadi tidak, sehingga redundansi dan inkonsistensi data tadi tidak terjadi ya. Misalnya ini dibutuhkan tampilan untuk benefit atau tunjangan ya, tunjangan yang data tentang tunjangan dari pegawai. Di sini membutuhkan data nama pegawainya, apa jenis tunjangannya, kemudian atau apa mendapatkan asuransi kesehatan dan sebagainya. Ini data yang ditampilkan untuk tunjangan-tunjangan yang didapatkan pegawai. Nah, kemudian dibutuhkan data untuk terkait dengan penggajian. Nah, data penggajian mungkin dalam tabel yang lain atau sebenarnya bisa dimunculkan juga. Nah, mungkin datanya sama, data nama dibutuhkan atau nama nomor induknya, kemudian data pembayarannya. Nah, itu kan ada data yang sama tadi, ada NEM dan SSN di sini ya. Nah, itu sumbernya kan sama, sehingga tidak terjadi redundansi data, dan sehingga misalnya ada perubahan di salah satu nama pegawai tadi, sehingga data yang dimunculkan di benefit view dan payroll view ini akan sama-sama terupdate. Kurang lebihnya demikian. Nah, bagaimana memanfaatkan database ini untuk meningkatkan kinerja dari bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, tentunya dengan adanya database dapat membuat sebuah perusahaan atau organisasi atau bisnis tersebut menjadi lebih efisien ya dan lebih efektif. Misalnya dia membutuhkan data bagaimana tren pelanggan saat ini, bagaimana tren produk yang diinginkan pelanggan saat ini, dia bisa ambil dari data sistem informasi yang dia miliki berdasarkan database yang dia miliki, sehingga dia dapat membantu beberapa transaksi dasar, bisa juga untuk membayar pemasok, bisa juga memproses pesanan dan memantau pelanggan juga serta menggaji pelanggan. Nah, di sini memanfaatkan database itu bisa menggunakan data warehouse atau data mart. Data warehouse ini data yang menyimpan histori data terkini. Kemudian data mart ini merupakan bagian dari data warehouse yang diringkas ya. Nah, sehingga data mart ini dirancang untuk memenuhi lebih kebutuhan yang lebih spesifik. Kemudian ada Hadoop. Hadoop ini memungkinkan pendistribusian proses data yang berkapasitas besar secara paralel pada komputer. Nah, Hadoop ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Bisa digunakan dalam aplikasi media sosial, juga bisa mendeteksi penipuan dan indeks analisis data besar lainnya. Nah, file dari Hadoop ini memungkinkan untuk pemrosesan data itu secara paralel dan terdistribusi, sehingga dapat mempercepat analisis dan mengelola volume data yang besar ya, dengan menggunakan Hadoop ini. Nah, kemudian ada komputasi dalam memori. Nah, komputasi dalam memori ini maksudnya sebagai suatu sistem penyimpanan dalam sebuah komputer yang kita kenal ya RAM ya, random access memory, suatu untuk penyimpanan yang membuat suatu akses di komputer tersebut menjadi lebih cepat dalam pemrosesan datanya dengan menggunakan memori atau di dalam komputer ini menggunakan RAM-nya tertentu. Kemudian ada platform analitis yang merupakan platform untuk menganalisis proses pemrosesan permintaan dan menganalisis informasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya dari data-data, sehingga muncul dari data tersebut diolah, bisa menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan dapat menjadi suatu pengetahuan ya bagi organisasi. Nah, tentunya dalam organisasi bagaimana dia memanage atau mengelola pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Akan juga pengetahuan itu ada yang dari dalam individunya si
SDM itu sendiri juga ada yang kita ketahui ada knowledge tacit knowledge, ada explicit knowledge. Kalau tacit knowledge itu yang ada dalam individu kayak semacam memang kemampuan dia sendiri ya. Jadi pengetahuan yang sulit ditransfer atau diterjemahkan atau diterjemahkan dalam suatu sistem atau dalam suatu dokumen. Kalau yang pengetahuan yang eksplisit itu bisa diterjemahkan menjadi suatu dokumen. Nah, ini dapat kita baca di sini definisi dari dimensi dari pengetahuan yang penting. Di sini dimensinya ada pengetahuan itu merupakan sebuah aset perusahaan karena walaupun pengetahuannya merupakan aset yang tidak berwujud, pengetahuan itu sangat penting ya bagi perusahaan karena dapat menjadi dasar informasi atau juga bermanfaat untuk bagi pengelolaan perusahaan tersebut. Nah, sehingga untuk mendapatkan mengelola pengetahuan tersebut, aset yang merupakan aset ini diperlukan suatu sumber daya dari organisasi, karena dibutuhkan suatu sistem atau peralatan tertentu yang mendukungnya. Nah, pengetahuan ini tidak seperti seperti sebuah aset yang mungkin mempunyai nilai penyusutan ya terhadap suatu barang yang mungkin dari bertahun-tahun mempunyai nilai penyusutan. Nah, kalau si pengetahuan tidak demikian, tetapi dia bisa lebih meningkat ketika pengetahuan itu bisa lebih sering dan semakin mudah dibagi ke orang lain. Dia menjadi lebih meningkat, lebih bermanfaat. Dan jika misalnya orang memiliki makin banyak orang yang memiliki banyak pengetahuan akan lebih baik misalnya dalam suatu organisasi. Kemudian pengetahuan itu memiliki bentuk yang berbeda. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi ada bentuk tersirat atau tacit tadi ya, atau ada juga yang eksplisit. Ini eksplisit yang bisa dikodifikasikan. Kemudian pengetahuan melibatkan kecakapan, kesenian, dan keterampilan. Juga pengetahuan ini meliputi cara mengikuti suatu prosedur. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang tertulis. Kalau tidak memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah prosedur, akan kesulitan juga ya dalam mengikuti prosedur. Misalnya langkah-langkah bagaimana mengambil uang dalam ATM atau cara-cara mentransfer uang menggunakan suatu sistem e-banking. Nah, itu kan harus memiliki pengetahuan dasar juga terkait dengan menggunakan aplikasi dan sebagainya untuk mengikuti prosedur-prosedur tersebut. Kemudian pengetahuan meliputi alasan mengapa bukan sekedar kapan atau sesuatu itu kapan terjadinya. Kemudian pengetahuan itu memiliki suatu lokasi. Nah, pengetahuan merupakan suatu kejadian yang bersifat kognitif yang melibatkan modal mental dan pemikiran individu. Kemudian pengetahuan itu juga memiliki basis sosial dan individual. Nah, pengetahuan tersebut melekat, nah saya bilang tadi yang tacit, yang sulit dipindahkan, yang terletak atau juga bisa terperangkap dalam suatu budaya perusahaan, dan kontekstual yang hanya bekerja dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian pengetahuan juga dapat berubah karena bersifatnya situasional tadi atau tergantung situasi tertentu. Pengetahuan ini bersifat kondisional, ya, mengetahui kapan menerapkan prosedur yang sama pentingnya dengan mengetahui prosedur tadi. Pengetahuan juga terkait dengan konteks, harus tahu bagaimana memanfaatkan suatu alat bantu tertentu dan dalam keadaan seperti apa memanfaatkan alat bantu tersebut. Ini merupakan suatu rantai manajemen pengetahuan. Nah, ada di sini yang pertama itu ada penguasaan terhadap pengetahuan tersebut, di mana dalam penguasaan pengetahuan tersebut perusahaan mempunyai suatu dokumen yang menyimpan pengetahuan terkait data-data tentang misalnya proses bisnis dari perusahaan tersebut
atau bagaimana pengelolaan perusahaan tersebut. Ada juga dalam sebuah laporan, mungkin laporan kinerja tahunan dari perusahaan tersebut, kemudian juga bisa dari presentasi dan praktik pelaksanaan terbaik. Jadi praktik pelaksanaan terbaik mungkin praktik kerja yang merupakan praktik terbaik itu bisa didokumentasikan, bisa menjadi suatu pengetahuan yang dapat menjadikan pedoman untuk langkah berikutnya. Kemudian bagaimana pengetahuan tersebut disimpan. Nah, seperti tadi ada data yang disimpan dalam database dalam bentuk digital ya. Ada juga berupa indeks dan dengan cara memberikan label-label pada dokumen-dokumen dalam pengetahuan tersebut. Misalnya dokumen terkait prosedur tadi diberikanlah suatu label untuk kemudahan akses atau dalam file database diberikan penamaan sesuai dengan nama dokumen tersebut. Kemudian terkait penyebarluasan pengetahuan. Di sini bisa menggunakan teknologi portal atau surel, juga surat elektronik atau email ya. Ada pesan instan atau instant message. Juga bisa menggunakan alat bantu sosial bisnis dan mesin pencari lainnya. Kemudian penerapan pengetahuan, bagaimana pengetahuan yang sudah dikumpulkan, yang sudah dikuasai tadi, bagaimana penerapannya dalam mengelola proses bisnis internal, sehingga mungkin bisa ada kaitannya dengan pelanggan dan pemasok dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok nantinya. Kemudian juga membangun modal organisasi dan modal manajemen terkait dengan kolaborasi antara komunitas praktik dan di lingkungan perkantoran tersebut. Nah, komunitas praktik ini merupakan jaringan umum informal yang terdiri dari profesional dan para karyawan dengan minat yang sama dan pada kegiatan yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tipe manajemen sistem pengetahuan. Nah, dalam tipe manajemen sistem pengetahuannya ada 3 ya, ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan dari perusahaan tersebut, ada sistem kerja, bagaimana sistem kerja pengetahuan tersebut, kemudian bagaimana dengan memanfaatkan teknik kecerdasan. Kita lihat dalam sistem manajemen keseluruhan dari perusahaan, bagaimana memanage pengetahuan tersebut, mungkin bagaimana merancang, mengumpulkan, mengorganisir, dan membuat pengetahuan tersebut dapat tersebar di seluruh organisasi dan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Misalnya dengan menggunakan pada SharePoint di Microsoft, sehingga dapat berbagi data dan dapat diakses oleh siapa saja, oleh seluruh karyawan yang mempunyai akses ke data tersebut. Kemudian bagaimana sistem kerja pengetahuan? Nah, sistem kerja pengetahuan ini mendukung pekerjaan profesional dari individu terkait spesialisasinya. Misalnya seperti dokter atau ilmuwan. Nah, sistem manajemen pekerja pengetahuan ini dirancang untuk dapat meningkatkan produktivitas dari para profesional tadi yang sudah disebutkan dengan menyediakan akses ke sumber daya yang spesifik atau alat-alat analitis yang dibutuhkan. Misalnya seorang dokter mempunyai sistem terkait data pasien ya. Nah, dari data pasien yang ada, misalnya data terkait riwayat penyakitnya, riwayat alergi obatnya, dan lain sebagainya. Nah, ada data tersebut. Misalnya dia ada keluhan, dia konsultasi terhadap keluhannya saat ini, dokter dapat merekomendasikan obat. Jadi dia dapat memutuskan obat-obat apa yang cocok terhadap pasien ini berdasarkan data yang dimiliki. Oh, mungkin ada obat ini alergi, terus ada masih si pasien ini alergi terhadap ini, sehingga dokter dapat memutuskan dia tidak akan memberikan obat tersebut, dia akan mengganti dengan obat yang sesuai, kurang lebih demikian. Kemudian dengan memanfaatkan teknik kecerdasan yang menggabungkan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin atau machine learning untuk dapat menciptakan sistem yang dapat meniru pemikiran dan proses pembelajaran manusia, atau yang bisa juga kita kenal dengan memanfaatkan AI dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam sistem manajemen pengetahuan tadi terdapat bagaimana cara membagikan pengetahuan tadinya
bisa dengan menggunakan sistem manajemen konten perusahaan. Nah, dalam konten perusahaan ini bisa mengklasifikasikan dan mengorganisasikan serta mengelola pengetahuan tersebut baik yang terstruktur maupun yang semi terstruktur dan dapat sehingga membuatnya dapat tersedia bagi seluruh perusahaan, dapat diakses oleh seluruh anggota perusahaan, bisa juga dengan karyawan dan lain sebagainya. Kemudian bisa dengan menggunakan sistem jaringan pengetahuan. Nah, dengan sistem jaringan pengetahuan memanfaatkan infrastruktur digital yang memungkinkan pertukaran pengetahuan antar individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian dengan menggunakan kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran ya, LLM yang dikatakan dengan LMS. Nah, menyediakan alat bantu bagi manajemen pengiriman, kemudian juga bisa penelusuran serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan untuk juga pelatihan bagi karyawan. Nah, selanjutnya knowledge system tadi ya, knowledge system. Bagaimana sistem kerja pengetahuan tadi dengan menyediakan jangkau kemampuan bagi yang menggunakan, yang dapat digunakan oleh banyak orang ya, misalnya dengan para pegawai atau pekerja di sana, pekerja pengetahuan tersebut, dan si pekerja pengetahuan ini dapat dengan cara menjaga aliran pengetahuan tadi. Kemudian dia juga bisa sebagai konsultan internal, mungkin bisa berkonsultasi terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh karyawan yang tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Misalnya ada yang dia orang yang mempunyai suatu pengetahuan tacit tadi lah dikatakan, yang pengetahuan ada dalam individu. Dia juga bisa sebagai agen perubahan. Nah, sistem kerja apa yang dibutuhkan dalam manajemen pengetahuan yang membantu ya, membantu dalam sistem kerja pengetahuan ini bisa menggunakan voicemail, pengolah kata, atau bisa menggunakan email, bisa menggunakan konferensi video, dan juga sistem penjadwalan untuk membantu pengelolaan pengetahuan di organisasi tersebut. Ini menggunakan selanjutnya dengan teknik kecerdasan tadi, menggunakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan yang tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Nah, sistem ini menyediakan pebisnis serangkaian manfaat yang meliputi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, bisa juga untuk terjadinya mengurangi kesalahan dari pengambilan keputusan tadi, kemudian bisa menurunkan biaya, mengurangi waktu pelatihan, dan tingkat kualitas serta pelayanannya yang tinggi. Nah, mungkin itu saja untuk materi manajemen data dan pengetahuan pada pertemuan kali ini. Nah, saya rasa jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau ada yang ingin berbagi pengalaman atau informasi terkait pengelolaan data dan pengetahuan, dipersilakan. Nah, ini ada referensi dari materi hari ini dari Jos Marakas, ada Kenneth Silauden, dan Mac Norlin. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau minggu depan kelompok berapa rencananya mau mengambil kasus topik yang mana? Kelompok minggu depan kelompok berapa ya? Minggu depan kelompok 9, Bu. Kelompok 9. Topiknya apa tuh? Kelompok 9 topik 3 ya. Manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan ini ya, terkait dengan ini ya. Sudah ready belum? Belum, masih proses. Progress. Iya, Ibu, Ini masih ada progres.
Oke. Ini teman-teman masih ada semua nggak nih? Jangan-jangan tertidur kayak serasa didongengin. Oh iya Ibu, izin Oh, aku mau yang kata rekap absen Bu. iya, kenapa-napa? Yang rekap absen pertemuan ketiga itu belum diperbarui ya Bu? Iya, kemarin itu kalau nggak salah saya belum sempat absen ya. Ini ya, pertemuan Iya, keempat. Ini siapa iya. yang nggak hadir? Di pertemuan keempat hadir semua Bu. Di pertemuan ketiga ada beberapa nama yang Nafa udah chat ke Ibu itu. Hmm? Kenapa nih ya? Kenapa itu hadir tapi ada kendala atau bagaimana? Iya ada kendala. Boleh yang hari ini sama di pertemuan ketiga ada kendala, boleh on mic. Jelaskan alasannya. Kalau nggak jelas alasannya saya nggak mau. Assalamualaikum Bu. Aku Waalaikumsalam. Rastania. Di pertemuan ketiga kemarin mic aku agak bermasalah, jadi waktu di absen aku suara aku nggak masuk ke Zoom-nya. Tapi hadir. Nanti kalau saya cek di screen Aku capture saya nggak ada, nanti saya perbaiki lagi ya. Iya, aku udah kirim SS-annya juga ke Nafa kemarin. Oke. Mana nomor berapa namanya? Rastania Putri Gunawan. Sebentar. Oh ini ya. Iya. Hari ini juga aku hadir. Iya, kamu hadir sekarang. Kalau nggak siapa yang ngomong? Kamu hadir jam berapa tadi? Tadi agak telat soalnya wifi di kos agak bermasalah. Nah, jam berapa? Jam 10 setengah 11-an. Udah 30 menit. Iya. Gimana ya? Ya. Karena wifi bermasalah beneran. Kalau bohong tanggung dosa ya. Saya Oke, siapa lagi? Ada. Saya Bu, Raffi Apa itu? Putra Ramadan untuk hari ini. Kenapa Raffi tadi nggak ada? Tadi baru bangun sekitar Ya Allah, 10-20-an. baru bangun. Astagfirullah. Alasan kamu. Gimana teman-teman? Saya Gak tanya apa-apa Bu, teman-teman kan ya. Raffi jujur Bu. Ini kau Vincent. Ya sudah, saya berbaik hati. Saya Bu. Izin Bu. Terima kasih Bu. Nah, siapa duluan tadi yang suara cowok tadi duluan? Saya Bu. Nah, Taki. Kemarin pertemuan ketiga saya kan pakai device-nya HP ya Bu. Nah biasanya tuh nge-lag jadi nggak bisa on mic kemarin Bu. Saya pakai HP bisa. HP saya HP lama jadinya nge-lag. Ini pakai laptop saya. Alasan. Nah, Pak kemarin yang pertemuan ketiga ada capture nggak? Saya kayaknya ada deh. Ada deh Bu, kayaknya ada. Naki, mana cari nomornya? Arhab Bu. Nomor Arhab. 35. Ya. Oke, sudah. Ibu izin Ibu Iza, Bu. Iza, kenapa Iza? Hari ini baru bangun Ibu, jam 11 Ibu, baru masuk. Astagfirullah, ya Allah ya Tuhan. Iya Ibu, maaf Ibu. Kalau dalam ketentuan ini udah nggak boleh. Iya Ibu tahu Bu, makanya bingung. Kalau bulan Lain kali puasa boleh lah Ibu. ini kamu harus terima kasih nih, pembela banget sih Dini. Udah ya? Udah semua. Oke, cukup kah hari ini? Cukup Bu. Untuk pertemuan ketiga SS-an Zoom-nya boleh Nafa kirim atau enggak usah Bu? Ya, kirim aja. Oke. Oke, teman-teman, jika sudah cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, izin live ya.